Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Naufal dari kelas MJ 105 akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil 2023-2024 untuk mata kuliah Ekonomi Mikro. Baiklah, eh, untuk pembahasan di presentasi kali ini adalah menentukan satu produk atau jasa berada pada struktur pasar apa. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu jenis-jenis struktur pasar. Di sini ada 5 jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, lalu ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar monopsoni. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah produk yang berada di struktur pasar oligopoli. Baiklah, sebelumnya tuh kita harus mengetahui dulu pasar oligopoli itu apa. Jadi, oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat sejumlah kecil penjual. Nah, sejumlah kecil penjual ini tidak dapat dipatok pada suatu jumlah tertentu. Misalnya, untuk skala internasional, mungkin ratusan produsen atau penjual ini bisa disebut jumlah kecil. Namun untuk skala lokal, mungkin puluhan penjual atau produsen itu bisa disebut sejumlah kecil. Jadi tidak ada patokan jumlahnya berapa gitu untuk skala kecilnya itu. Nah, yang penting tuh jumlahnya lebih dari dua. Dan dengan itu setiap perusahaan menyadari tindakannya bahwa ia dapat mempengaruhi harga penjualannya dan setiap tindakannya itu menimbulkan relasi dari pesaing-pesaingnya. Jadi karena hanya sejumlah jumlah kecil penjual, maka tindakan-tindakan dan keputusannya itu bisa mempengaruhi kondisi pasar lah. Nah, di Indonesia sendiri ada pasar otomotif nih, khususnya kendaraan roda 4 yang termasuk oligopoli market. Jadi kenapa disebut oligopoli market? Karena sangat sulit untuk memproduksi sebuah kendaraan. Apalagi sekarang standar kecanggihan sangat tinggi ya. Dan pasar otomotif ini konsumennya tuh seluruh masyarakat dunia karena setiap orang pasti punya keinginan untuk memiliki kendaraan dan juga mungkin sekarang sudah menjadi kebutuhan ya. Kendaraan itu adalah salah satu kebutuhan. Nah, di cakupan konsumen yang seluas itu, pasar otomotif dunia ini masih didominasi oleh beberapa perusahaan saja. Ya, di antaranya adalah perusahaan asal Jepang, Amerika, Jerman, Cina gitu kan. Nah, sekarang apalagi udah ada muncul kendaraan listrik ya. Jadi permintaan konsumen menjadi lebih besar lagi lah gitu. Produk ini kenapa disebut masuk ke struktur pasar oligopoli dia karena karakteristiknya itu sesuai lah. Berikut ini adalah karakteristik dari pasar oligopoli. Satu, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Nah, contohnya di Indonesia lah. Di industri otomotif tuh perusahaan yang bersaingnya tuh mungkin hanya sedikit ya yang mungkin kita kenal gitu kan. Suzuki, contohnya Toyota, Daihatsu, Honda, itu kan Mitsubishi. Ya. Mungkin sekarang ada Wuling ikut mulai masuk dan bersaing gitu. Lalu karakteristik yang kedua tuh produknya homogen atau terdiferensiasi. Nah, homogen ini misalnya ya di kendaraan roda 4 si Toyota ini mengeluarkan SUV Toyota Rush gitu ya. Nah, Daihatsu pun sama mengeluarkan produk SUV juga dengan jenis yang sama, contohnya Daihatsu Terios gitu. Jadi produknya tuh homogen kan, ada Avanza, Xenia, R3, terus ada yang produk LCGC kayak
Daihatsu Ayla, Toyota Agya, Honda Brio. Produknya tuh homogen dan kalaupun terdiferensiasi, mungkin dia meluncurkan produk yang kelasnya jauh berbeda, jadi punya kelas sendiri gitu. Lalu karakteristik yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Nah, di sini ada contohnya ketika perusahaan Daihatsu memproduksi unit Xenia, dia mengambil atau menetapkan harga paling efisiensi dengan biaya produksi yang paling murah, mungkin dan dengan banyak pertimbangan sehingga bisa disebut paling efisiensi. Nah, ketika produk turun ke pasaran, dia menetapkan harga dengan biaya produksi yang paling murah tadi. Kemudian Toyota pun ingin mengeluarkan barang sejenis sebagai pesaingnya. Maka ketika si Daihatsu tadi sudah menetapkan harga, nah si Toyota ini tidak bisa untuk memberikan harga yang jauh berbeda gitu dengan barang yang sejenis. Akhirnya harga tadi itu menjadi patokan. Harga si dari Daihatsu tadi itu menjadi patokan. Maka harga produknya pun ya tidak jauh berbeda gitu dengan jenis yang sama. Selanjutnya ada karakteristik yang keempat yaitu kompetensi non harga. Nah, seperti yang disebutkan tadi, jadi karena harga itu biasanya sudah tidak berbeda jauh, maka yang dijadikan persaingan di sini tuh biasanya seperti inovasi dan strategi pemasaran gitu kan, atau keunggulan dari produknya misalkan ya, desain atau fitur atau build quality, safety, efisiensi. Nah, jadi yang dijadikan kompetisi di sini tuh bukan harga, karena harga ya mungkin tidak bisa dibuat berbeda jauh gitu. Lalu untuk kelebihan dari struktur pasar oligopoli ini apa sih? Ya, kelebihannya tuh yang pertama adalah kendali atas harga. Nah, jadi pasar oligopoli memberikan kemampuan kepada penjual atau produsen untuk mengendalikan harga dalam batas tertentu. Jadi karena dominasi oleh beberapa perusahaan besar, memungkinkan terjadinya negosiasi harga yang dapat menguntungkan konsumen dalam situasi perang harga. Lalu inovasi dan kualitas. Persaingan di dalam pasar oligopoli itu mendorong perusahaan untuk bersaing dalam hal inovasi dan kualitas produk. Jadi hal ini tuh menghasilkan produk yang lebih baik dan inovatif, berikan keuntungan lah bagi konsumen karena mendapatkan akses ke produk-produk terkini dengan fitur-fitur yang terbaru gitu kan. Efisiensi. Jadi persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar mendorong efisiensi dalam proses produksi dan pengurangan biaya. Untuk bisa bersaing dalam harga juga kan perusahaan semakin meningkatkan efisiensi ya dalam operasional mereka gitu loh dalam biaya produksinya sehingga dia bisa menetapkan harga yang terendah gitu untuk konsumen bisa mempertimbangkan lagi ketika akan membeli produknya. Selanjutnya ada kelemahan dari struktur pasar oligopoli. Jadi kelemahannya itu hambatan masuk yang tinggi ya. Nah, pasar oligopoli ini memiliki hambatan masuk yang tinggi. Investasi besar diperlukan untuk memasuki pasar ini membuat sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing dengan pemain yang sudah mapan. Perang harga. Nah, seringkali terjadi perang harga ketika perusahaan baru mencoba memasuki pasar atau saat ada penurunan harga yang dapat mengakibatkan kerugian. Perang harga ini bisa merugikan semua pemain dalam pasar dan mengakibatkan ketidakstabilan. Jadi si produsen baru tuh biasanya ketika ingin masuki pasar dia menawarkan harga yang paling rendah agar dilirik oleh konsumen. Lalu kelemahannya tuh ada kerjasama dan kartel. Jadi beberapa perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mencoba bekerja sama atau membentuk kartel. Ya meskipun hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan yang terlibat, tapi dapat merugikan konsumen dan merusak persaingan yang sehat. Kartel bisa menghasilkan praktik harga yang tidak adil dan menghambat inovasi di pasar.
Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga UAS kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus, sehingga bisa melanjutkan untuk kegiatan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.